Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah kami hadir lagi bersama Matsanda TV dalam rangka napak tilas sejarah MTS Negeri 2 Kota Semarang. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita tokoh-tokoh MTS Negeri 2 Kota Semarang, para pembesar-pembesar MTS Negeri 2 Kota Semarang. Mereka semuanya adalah kepala MTS Negeri 2 Kota Semarang dari beberapa era. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Di samping saya persis Pak Haji Mujahid MPD, Pak nggih. Alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah kepala MTS Negeri 2 sejak awal ya. Kemudian di sini nanti kemudian di samping beliau Pak Junaidi, ya, Pak Jun ini. Ya. Tambah muda ini kelihatannya. Makin muda aja. Pak Jun, Pak Haji M Junaidi MPDI, ya, alhamdulillah. Kemudian di samping beliau Bapak Haji Fathul Hadi, Pak Kiai Haji Fathul Hadi MPDI, alhamdulillah, ya, sangat segar sekali, alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian yang terakhir paling samping kiri pojok, ya, Bapak Haji Ahmad Alvan MPDI, ya, beliau sudah kita kenal adalah Kepala MTS Negeri 2 Kota Semarang untuk yang periode saat ini. Alhamdulillah. Semoga kehadiran mereka, kita semuanya bersama di sini membawa kebaikan, keberkahan bagi MTS Negeri 2 Kota Semarang. Kita nanti dalam kesempatan ini mau bincang-bincang santai saja nggih, Bapak-bapak nggih, dari Pak, alhamdulillah bersama saya Ahmad Ansariadi, alhamdulillah. Nah, nanti kita coba mendengarkan bagaimana perjalanan MTS Negeri 2 Kota Semarang. Pada beberapa waktu yang lalu kita juga sudah hadirkan Ibu Lili, Pak. Jadi Ibu Lili sudah kita hadirkan yang pertama. Ya, beliau sudah bercerita panjang lebar dan terpaksa kita penggal waktu itu karena kalau nggak dipenggal memang sampai sore bisa nanti cerita beliau. Kemudian juga tadi sebelum ini sudah hadir Pak Nurti Haryanto selaku Ketua Komite sekaligus bersama Pak Ahmad Suaidi. Alhamdulillah mereka semua sudah bercerita dan luar biasa cerita-cerita yang membuat kita makin bersemangat, termotivasi untuk terus melanjutkan perjuangan di MTS Negeri 2 Kota Semarang. Nah, untuk kesempatan ini nanti akan kita coba secara bergantian berurutan. Nanti kami mohon dengan sangat dari Bapak Haji Mujahid berkenan untuk sedikit menceritakan terutama ketika dulu Pak Mujahid berada di MTS Negeri 2 di Citandui nggih Pak. Pernah di Kauman, malah alhamdulillah sudah di Kauman juga. Kemudian gelombang keduanya ada di MTS Negeri 2 di Citandui. Nggih, barangkali nanti beliau akan bercerita bagaimana perjalanan perjuangan beliau dan bersama kawan-kawan MTS Negeri 2 Kota Semarang saat itu hingga saat ini tentu saja, dengan harapan yang beliau ceritakan nanti akan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semuanya, keluarga besar MTS Negeri Kota Semarang untuk terus melanjutkan perjuangan di era 2022. Kalau kita sebut sebagai era kampus Soekarno-Hatta. Baik, langsung saja untuk ini kita mohon yang pertama dari Bapak Mujahid, barangkali bisa sedikit menceritakan bagaimana awal Pak Jahid berkenalan atau bergabung dengan MTS Negeri Kota Semarang atau malah justru sebagai termasuk salah satu pendirinya nggih Pak. Nanti bisa diceritakan. Semoga Pak Haji Mujahid kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perlu kami informasikan berbicara tentang MTS Negeri 2 Kota Semarang. Perlu kami sampaikan lebih dahulu tentang kenapa menjadi MTS Negeri 2 Semarang.
perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah ya, Provinsi Jawa Tengah, pada waktu itu Bapak Haji Warjono telah membuat atau membentuk kelas jauh atau filial Madrasah Sanawiyah Negeri. Ya. Tepatnya SK itu dengan nomor WK garing 1A garing 4972 garing 1982 tertanggal 1 April 1982. Kepala Haji Warjono. Dasar utama adalah itu. Realisasi dari keputusan Kepala Kantor Wilayah itu, maka ada lampirannya di sana. SK itu ada lampiran, MTS Negeri ada 20. Di antaranya adalah yang nomor 20 itu MTS Negeri Semarang. Dari MTS Negeri Semarang itu maka timbul embrio MTSN filial Kauman. Nah, ini. Jadi sebelum ada MTS filial Kauman, SK yang resmi dari Kanwil itu sebenarnya MTSN kelas jauh Jatisono Kabupaten Demak. Jadi MTSN kelas jauh atau filial di Jatisono Kabupaten Demak. Itu yang melekat pada tahun 82. Kemudian tahun 83 melalui Kepala Kabid ya, Kabid Pembinaan Perguruan Agama Islam, yang waktu itu Pak Haji Rifai menerbitkan MTS kelas jauh atau filial MTSN Semarang di Kauman. Ini dengan nomor WK garing 5.C garing 8 garing 83 tertanggal 1 bulan 6 1983. Nah, ini yang menjadi fokus utama adanya MTS Negeri filial Kauman. Di samping itu juga ada MTS kelas jauh yang ada di Mbrangsong, Kabupaten Kendal. Itu semuanya adalah embrio dari MTS Negeri Semarang. Nah, kemudian perlu kami informasikan bahwa dari tanggal 1 Juni 83 tentang MTSN filial di Kauman, maka perlu juga kami sampaikan sebelum adanya MTSN filial itu ada namanya PGA Mualimat. Nah ini, jadi di sana itu dulu PGA Mualimat, kemudian PGA Mualimat itu dilebur menjadi MTS dan PGA Mualimat tetap. Dalam perjalanannya MTS lah yang mendapatkan ya respon dari masyarakat. PGA-nya tetap berjalan di tempat. Tapi untuk sanawiyahnya terus pesat perkembangannya. Mulai dari gurunya, kemudian siswanya. Hanya gedungnya yang tidak tambah. Dalam perjalanan itu dipimpin oleh namanya Pak Kholidi. Jadi awal itu dulu kepalanya MTS Dr. Andes Ahmad Kholidi, kemudian yang PGA-nya namanya Pak Maskur. Nah, 2 orang yang ada di sana. Kemudian dalam proses perjalanannya karena muridnya banyak, nah, akhirnya ada penataan kembali, yaitu pada tahun 1988, tepatnya tanggal 4 Juli, itu ada pergantian pimpinan MTSN filial dari Pak Kholidi diganti Bapak Muhammad Adib. Ini. Nah, penggantian itu atau pergantian Pak Adib, waktu itu Pak Adib masih menjadi guru MTS Negeri Semarang. Nah, untuk ditugaskan di filial ini ya, dibantu oleh yang lain, ada satu guru saya sendiri, Pak Mujahid, kemudian Bu Lili dan Pak Susanto.
Pak Adib menjadi Waka MTSN Ketileng di Kauman, ya. Sedangkan Pak Holi ditarik ke kota, Depak Kota. Nah, di Kauman itulah maka disarankan oleh Kepala MTS Kota Semarang Ketileng waktu itu Pak Dr. Andes Muhammadi, ya, menyampaikan tolong Anda berempat harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Ini. Pak Adib sebagai pimpinannya, Pak Mujahid sebagai kurikulumnya, Bu Lili sebagai bendaranya, Pak Santos sebagai kepegawaiannya. Alhamdulillah yang negeri 4 orang itu dibantu oleh GTT dan PTT. Waktu itu alhamdulillah lengkap dalam arti guru juga sudah sesuai dengan mapel yang ada, baik itu agama maupun umum semuanya sudah terpenuhi ini pada waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya berikutnya ini memang terus MTS mengalami perkembangan yang baik. Pada tahun 1994 ini Pak Adib ditarik ke MTS kembali oleh kepala. Kemudian untuk MTS Kauman diganti Pak Sukron, Dr. Andes Haji Sukron. Nah, ini mulai periode Pak Sukron ini mengalami tantangan-tantangan yang hebat itu. Kalau waktu saya dengan Pak Adib berempat itu ya wajar-wajar saja karena yayasan mu'alimat yang ada tidak ada masalah. Ya, bisa berjalan walaupun pendidikan KBM masuk pagi dan sore. Jadi saya itu gentenan, kalau Pak Adib pimpinannya pagi, saya yang sore. Kalau Pak Adib yang sore, saya yang pagi. Berarti terus sip itu bisa berjalan. Nah, pada tahun 1994 itulah ada pergantian, Pak Adib ditarik ke Ketileng. Nah, dalam perkembangan selanjutnya alhamdulillah kepalanya dinegerikan, Pak Sukron menjadi negeri. Kemudian ya menghadapi tantangan yang hebat karena gedung mu'alimat mau dipakai sendiri oleh yang punya. Ya, yang disilih ya terus dijaluk sing duwe kan oleh wae, ndak masalah. Maka Pak Sukron mencari ya ganti tempat wis pokoke mubeng ngalor ngidul. Nah, akhirnya waktu itu mendapatkan tempat di SD Sriwijaya, Yayasan Sriwijaya Selatan Karyadi itu. Nah, disitulah MTS ya Kauman diboyong ke sana. Ya, boyongan ya bisa kita rasakan ngeri itu, pakai truk dan sebagainya. Ini. Tapi alhamdulillah Pak Sukronnya ya orangnya ya dasarnya orang di momongan, jadi ya oke. Nah, dalam perjalanan itu setelah kepalanya diangkat negeri ditindaklanjuti oleh para guru dan pegawainya. Diangkat, mayoritas diangkat menjadi PNS. Jadi yang dulunya PTT, GTT menjadi PNS semuanya. Itu jadi perpindahan membawa rezeki itu mungkin kan begitu. Ya, tapi perjuangannya juga hebat. Ya. Tapi karena setelah kesulitan itu ada kemudahan, ya mungkin di situ. Fa inna ma'al usri yusra. Nah itu insya Allah begitu. Nah dalam kondisi yang semacam itu, para guru pegawai sudah dinegerikan. Nah karena tempatnya di Sriwijaya, maka MTS-nya itu namanya menjadi MTS Gajah Mungkur. Nah, Gajah Mungkur. Jadi karena Gajah Mungkur itu menjadi kecamatan, jadi yang diambil namanya itu MTSN Gajah Mungkur. Nah, dalam perjalanan di sana karena MTS itu ingin mendapatkan proyek, syaratnya harus punya tanah sendiri, maka berupaya gedung SD Sriwijaya itu akan kita beli. Waktu itu tarik ulur, yayasannya itu orangnya orang nasional, yang senang dengan misi Islam oke, yang tidak ganduli. Kesimpulannya ya tidak berhasil untuk kita beli walaupun dengan berbagai upaya. Lah, dari kondisi yang semacam itu akhirnya
karena tidak berhasil membeli tanah yang ada, dengan ya audensi kita dengan Pak Wali Kota, dengan Kesra ya berkali-kali, itu kan prosesnya kan lama, bertahun-tahun kan. Nah, kesimpulannya Pak Fatah sebagai Kesra waktu itu ya menyampaikan begini, Mas, kuwi wonge abangan sing duwe yayasan. Nak iso ora sah diteruske. Lah terus pripun, Pak? Ya golek cara liyane. Lah cara liyane pripun? Ya nanti kita bantu. Nah, sebagai kesimpulannya Pak Fatah itu juga mendekat dengan Pak Wali Kota waktu itu Pak Sutrisno Soeharto, ya, memberikan pandangan wis nak ngono nganggoni SD Impres sing wis do ora ana murite. Nah itu di antaranya waktu itu ditunjukkan ada 3 tempat di Sampangan, di daerah Elizabeth, dan di Citandui ini. Nah waktu itu saya ya dengan Pak Fatah itu ya Pak Sukron, nak memang awake dhewe iki mau niate dakwah ya kita cocok sing ngelor. Lah kok iso? Lah kono daerah wong minum, wong mabuk. Nah, berarti dakwah itu berhasil kalau di tempat itu. Mungkin pahalane kene siji nek kono 10. Seperti itu, nah, pandangan pada waktu itu ya MTS Gajah Mungkur. Nah, akhirnya dari pandangan dari Pak Wali Kota, kita lihat sana sini, kita sepakat menempati yang ini di Citandui ini, yang sampai sekarang masih bisa kita lihat ini. Nah, kemudian di sini juga menjadi masalah administrasi. Lah wong gone anak kono jenenge Gajah Mungkur ora pas. Dari Kanwil menyarankan diusul kewe diganti. Akhirnya diganti Gajah Mungkur menjadi MTSN 2 Kota Semarang. Nah, jadi sejarah MTS 2 Semarang itu dawane ra karuan itu. Nah, alhamdulillah MTS 2 bisa berjalan sampai sekarang ini. Nah, kemudian dalam perjalanan MTS ini masih Pak Sukron, ya, ada pergantian lagi, diganti oleh Pak Adib. Jadi Pak Adib itu di sini 2 kali. Pertama dulu masih swasta, dalam artian negeri di Ketileng, tapi di sini kan diperbantukan menjadi waka. Yang kedua ini ganti Pak Sukron, resmi definitif Pak Adib sebagai kepala MTSN 2 Kota Semarang setelah Pak Sukron. Pak Sukronnya kemana? Pak Sukronnya mutasi ke Solo 3. Ini. Kemudian proses kelanjutan Pak Adib di sini berjalan baik ya, dengan berbagai aktivitas semuanya ya, tidak ada masalah. Kemudian ada pergantian lagi ya, diganti oleh Pak Mujahid, yaitu tahun 2006, ya, tanggalnya tanggal 28 Juni 2006. Yaitu Pak Adib mutasi ke Sragen, kemudian di sini ya saya yang menempati, saya dari guru MTS ya 1, ya satunya belum lahir dulu Pak, masih MTSN Semarang. Ya, karena di sini ada MTS 2 Semarang, maka Kanwil juga loh, lah Kota Semarang kok MTS siji ora ono, lorone ono piye? Nah, akhirnya MTS sana mengusulkan untuk disempurnakan menjadi MTS 1. Jadi lahirnya MTS 2 dulu. MTS 2 lahir baru MTS 1. Nah, ini aneh tapi nyata itu. Nah, itulah sekilas ya tentang Madrasah Sanawiyah mulai dari PGA filial menjadi Gajah Mungkur menjadi MTS 2 Semarang. Kemudian ya kalau saya tadi sudah menyampaikan dari Kauman itu sebenarnya sudah lengkap, muridnya oke, gurune komplit. Ke Gajah Mungkur ya terus mengikuti, bertambah karena murid tambah otomatis tambah guru otomatis. Sampai di sini di Citandui ini juga terus tambah terus. Ini. Cuma di sini ada kendalanya rob. Ini kalau sudah jam 2, 3 itu ada masalah. Tapi sedikit saya sampaikan, pernah pada waktu Kakanwilnya Pak
Haji Masudi, waktu audiensi ke sini saya menyampaikan, Pak Masudi, bagaimana kalau MTSN 2 ini dikembangkan kulon kali, jadi etan kali ya kulon kali. Lah piye Mas? Kulon kali kan banjir, itu kan tanah kodam itu. Lah tanah kodam itu kan waktu itu saya tembung Pak Masudi, apa ora rugi Mas kuwi nak ngono. Misale nanti saya berikan solusi, oke, engko nguruke kira-kira rekosane ra karuan. Nah iso dipikir sik Mas, golek liyane. Nah itu zaman Pak Masudi seperti itu. Alhamdulillah ya, proses berikutnya saya dimutasi ke Batang pada tahun 2009. Jadi saya di sini hanya itu sampai 2009. Nah, akhirnya pengembangan kulon kali ora sido. Kemudian satu lagi yang perlu kami sampaikan, dulu pernah Kota Semarang Depak itu bentuk tim dalam rangka untuk alih fungsi dari MTS ini, MTS 2 ini, Citandui ini dihibahkan ke Kemenak. Nah, waktu itu sudah membuat tim dari tim hukum dan sebagainya, kami sudah rapat, sudah dibuatkan SK. Nah, waktu itu dari Kota Madya menyampaikan, Pak, ini harus ada satu lagi yang menegaskan, yaitu dari DPR. Waktu itu saya pernah menyanggupi, oke Pak, kalau butuh orang dari DPR saya siap. Dari Golkar saya punya, PKB saya punya, P3 punya, ndelala saya banyak teman itu, punya semua itu. Lah akhirnya urung situ, jadi aku dipindah rono, aku dipanggil Pak Taufik, Mas, lah terus surat mbiyen sing digawe kayak piye? Lah terserah panjenengan. Kalau mau dilanjutkan ya SK-nya jalan, kalau tidak ya dicabut. Wah, timbang dadak mikir nih Mas, dicabutnya wis tarik. Kalau itu ditarik berarti kita mengajukan lagi permohonan untuk sewa lagi, perpanjangan. Karena waktu itu perpanjangan sudah kita stop, kemudian kita alihkan itu rencana tapi tidak berhasil. Akhirnya perpanjangan lagi. Saya rasa itu sementara yang kami sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semuanya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jahid sudah menceritakan beberapa hal yang diantaranya ada beberapa hal yang baru kita dengar ini. Jadi sejarah awal tadi yang itu belum pernah kami dengar, Pak. Kami belum dengar ya. Ada tadi kelas jauh Jatisono, kemudian Brangsong. Ternyata bersamaan itu ya Pak, atau dengan itu? Oh ngaten nggih. Ya. Nggih. Jadi kelas jauh itu ada 3, kita salah satunya nggih. Kemudian tadi juga kita dengar ada PGA tadi nggih. Ya, itu lebih memperjelas lagi ketika awal kita di Kauman nggih. Ternyata bersama dengan PGA, maksudnya seperti itu nggih Pak. Oh, ternyata nggih. Sebelumnya PGA tambah MTS itu. Bisa ada MTS karena ada PGA. Oh, gitu. Ngaten nggih. Nggih. Tapi kemudian MTS-nya yang terus melaju. Alhamdulillah nggih. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian juga tadi banyak hal kita tambah data di sini nggih. Kaitannya terkait dengan proses-proses keadministrasian terutama itu Pak Jahid sudah menceritakan banyak hal di sini yang mungkin sangat penting data-data itu untuk selalu kita catat ya sebagai salah satu bentuk data perjalanan dari MTS Negeri 2 Kota Semarang. Ini luar biasa. Ada Pak Qadir nggih, ada Pak Qadir nggih, almarhum Pak Qadir. Semoga Allah mengampuni beliau dan memberikan rahmat tempat yang mulia di sisinya. Alhamdulillah. Jadi setelah Pak Jahid, kemudian Pak Qadir, ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Jun, ya, setelah Pak Qadir, ya. Nah, ya. Pak Jun ini juga alhamdulillah menjadi kepala di MTS Negeri Kota Semarang Citandui ini, ya bersamaan dengan besar-besarnya Rob, ya Pak, ya, luar biasa. Banyak cerita-cerita Rob di sini, bahkan kalau ada tamu ke sini dulu bersama ke MTS Negeri Kota Semarang, itu sering ada yang usul ini bagus dijadikan wisata Rob katanya gitu. Ya luar biasa. Nah untuk lebih jelasnya barangkali nanti Pak Junaidi bisa sedikit ya menyampaikan
mungkin banyak nggih Pak, enggak sedikit. Kalau mau cerita itu mesti banyak nggih, mestinya nggih. Kalau nggih singkat mawon, kalau cerita banyak nanti nggih. Monggo Pak Jun bisa sedikit menyampaikan, barangkali sangat berguna bagi kami semuanya nanti untuk menapak tilasi ya MTS Negeri Kota Semarang perjalanan yang penuh perjuangan ini. Semoga Pak Jun. Terima kasih bos yang jadi andalan MTS Negeri 2 Semarang, Pak Ansor Yadi. Senior-senior saya, Bapak Haji Mujahid, Pak Haji Fatkul Hadi, dan Bapak Haji Alvan yang saya hormati. Banyak hal yang sudah saya dengarkan dari beliau, Bapak Haji Mujahid, tentang awal berdirinya MTS Negeri 2 Semarang ini. Berdarah-darah, saya membayangkan itu ya luar biasa Pak. Karena perpindahan itu ya pasti ngangkat sana, ngangkat sini, pakai truk, itu belum dananya dari mana kan begitu. Nah, biasanya kan yang jadi kendala seperti itu. Nah, membangun fondasi pertama itu tidak mudah. Maka dari itu jasa beliau Bapak Haji Mujahid, Bapak Haji Sukron, kemudian Pak Adib, Pak Khalid, ya, luar biasa dan mudah-mudahan diberikan imbalan yang setimbal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya meneruskan. Pada tahun 2012 saya ditugaskan di sini, sebelumnya bertugas di MTS Negeri Penawangan Kabupaten Gerobokan. Saya begitu masuk ke sini, karena saya juga belum pernah melihat MTS Negeri 2 Semarang pada saat itu, bayangan saya itu minimal seperti MTSN 1 itu Pak, pada saat itu. Begitu saya masuk, wah memang berbeda. Berbedanya, satu lahannya sempit, dua ancaman rob, tiga tanahnya tidak jelas, alias milik Pemkot. Tetapi dengan dapatnya tanah ini, dengan perjuangan Pak Haji Sukron dan para pendahulu kita, itu ya luar biasa Pak. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu saya tinggal meneruskan tahun 2012 itu, betul yang disampaikan Pak Haji Mujahid tadi, semuanya sudah punya sebenarnya kita. Kantin, lab, rakitang celempit seperti itu ada. Kantin di pojok wis kaya ana gerduwune, wis peteng singup, ya ada waktu itu di sana Pak. Terus kemudian saya pindah di sana. Koperasi itu waktu itu nyelempit di bawah tangga ini, kalau tidak salah ya, itu. Terus kemudian saya lakukan pendataan, saya membuat semacam ya analisis SWOT kalau menterengnya seperti itu, secara sederhana. Kemudian apa yang ada dalam pikiran saya pada saat itu. Waktu itu saya masih muda Pak, jadi masih semangat-semangatnya. Hanya satu yang bisa tidak ditawar-tawar, relokasi. Kalau saya melihat kondisi seperti waktu itu ya, kalau madrasah ini ingin bisa berkembang dan bisa maju, satu tidak bisa ditawar-tawar, itu relokasi, titik. Maka kemudian saya lakukan langkah-langkah berikutnya, komunikasi dengan pihak Kanwil, saya membuat perencanaan, saya membuat proposal, saya komunikasi dengan Jakarta, tidak perlu saya sebut. Proposal saya kirim, komunikasi intensif saya kawal. Dan pada saat itu cari dana itu tidak mudah sekarang. Kalau sekarang ada SBSN yang nilainya mungkin puluhan miliar Pak. Tapi pada saat itu mencari uang 5 miliar itu ya sangat luar biasa itu. Apa yang saya lakukan, alhamdulillah dengan Kanwil kami dibantu Pak Faridi, waktu itu di bagian perencanaan memang. Tak ketoke lah beliau membantu untuk pengadaan tanah. Lalu kami komunikasi dengan Jakarta, alhamdulillah pada tahun 2014 dapat anggaran tanah, pengadaan tanah 5 miliar pada saat itu. Pengajuan saya 10 miliar Pak. Karena waktu itu asumsi kita itu ya 1 hektar lah, 1 hektar. Tetapi dengan 5 miliar itu cukup kita syukuri ya.
Liane ora ono itu 5 miliar itu tidak ada itu karena belum ada SPSN. Kemudian saya dibantu para waka termasuk Pak Ansor ini juga berdarah-darah Pak. Ini belum cerita Rob ini karena Rob rasa dicerotin ngerti dirasakan saja. Iya. Kalau adik-adik kita itu sudah menikmati ini, Bu Isa sudah menikmati ini. Ya. Tidak berjuang menghadapi Rob itu. Jadi peninggian halaman bawah itu sampai jam 9 malam itu masih bekerja. Di teman-teman yang dari kerobohan itu. Ya, Pak ada pekerjaan Pak, siap, ada berapa? Silakan ke sini dicek, minta berapa, sekian, kerjakan. Langsung ber itu Pak. Komite, wis pokoknya nyabet ini bahkan terakhir itu iuran Pak Ansor ya. Guru-guru itu iuran Pak. Guru-guru negeri terutama kita kumpulkan dana untuk pengurukan supaya kita selamat dari Rob. Ya kita bayangkan sendiri ya. Ya Rob campur peceren depan itu kan ya baunya itu ya luar biasa itu. Tidak hanya merusak tetapi juga penyakit ya. Di semua instalasi air macet semua sapi tank penuh dengan air itu dan tidak bisa digunakan. Tetapi saya masih muda waktu itu Pak Jahit, jadi masih semangat itu. Jadi ya rumah saya juga tidak relatif jauh-jauh lah, dengar dari Merangkin ke sini kan tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jadi semangat itu. Alhamdulillah grill, cari tanah itu ya tidak mudah Pak Jahit. Iya, cari tanah itu di Semarang dengan luasan 1 hektar atau tanah yang kemudian hari bisa dikembang itu tidak sesuatu yang mudah. Termasuk Pak Haji Fatkul Hadi ini saya minta juga untuk membantu pada saat itu Pak, karena beliau asli Semarang, muter-muter sampai Banget-Ayu, di depan SMA Thomas Aquinas itu juga ada tanah itu, miliknya Cina, 2 hektar. Saya dengan Pak Juari itu, Pak Juari pada saya itu dari Wakasarpras ya. Oh, tak. Iya, yang saya masih itu ya Pak Arif Isdar itu KTU saya itu juga luar biasa Pak itu. Bar terawih direwangi ke rumah pemilik tanah ya untuk itu tadi. Ya, untuk ngerembuk persoalan itu. Akhirnya di sana semuanya tidak masuk. Lah kemudian dari sekian tanah itu kami ditawari di sekitar Masjid Agung Semarang, tetapi karena tanah itu ternyata banyak masalah, ada sertifikatnya tapi nggak ada namanya. Ada halaman belakangnya tapi halaman depannya nggak ada. Akhirnya saya dipesan oleh teman-teman dari Kanwil, Pak, tak pengen selamat, ojo tuku tanah nongkono. Akhirnya tanah Pak Soekarno yang kebetulan istrinya guru MTS Negeri 2 Semarang ini, kemudian kita negosiasi dengan saudara-saudaranya karena ada 3 pemilik di situ, sehingga kita lakukan negosiasi. Pertama kali ketika saya masuk pemilik tanah itu ya rapatek dianggap Pak wong. Ketika bertamu itu di rumahnya Pak Kayun itu saya memperkenal diri dari mana Pak, dari guru madrasah. Lah untuk apa ke sini? Mau beli tanahnya Bapak yang ada di Soekarno-Hatta. Terus negosiasi, clear, akhirnya selesai. Singkat kata seperti itu. Nah, kendalanya di sertifikat. Lah ini yang pengganti saya ini Pak Haji Fatkul Hadi itu juga merasakan pahitnya ngurus sertifikat itu. Ke Pak Hafid Jalan Sriwijaya sana Pak, itu putar itu masih sampai bertahun-tahun karena memang saat itu ada miskomunikasi antara notaris sama salah satu pegawai BPN. Nah, seperti itu. Tapi clear akhirnya, alhamdulillah. Dan 2015-nya dapat tambahan anggaran perubahan 1 miliar. Sehingga genap menjadi 6 miliar. Lalu berikutnya tahun 2016 dapat anggaran 2,5 miliar untuk pengadaan gedung kelas baru, perpustakaan, pagar keliling, dan apalagi itu macam-macam termasuk pengurukan. Wis tahu pokoknya saya sama teman-teman itu nggak mengenal lah Pak Haji. Saya telepon Bos Padas Purwosari, Pak,
Ada kerjaan apa? Pengurukan. Kowe didit piro? 200 juta, siap. Langsung bulldosernya sama traktornya dikerahkan. Clear. Terus akhirnya tahun berikutnya yang gedung sebelah itu 1,5 M itu. Kalau nggak salah itu 1,7 itu yang mujur Ngetan Ngulon ya. Yang mujur ke yang baru itu. Yang lantai 2 kemudian dilanjutkan Pak Haji Fatkul Hadi itu yang sebelah utara itu yang terakhir, itu bangunan yang terakhir. Sampai kita ngurus listrik itu ya juga bukan hal yang mudah itu Pak. Listrik itu ya luar biasa juga. Tapi kita tidak kenal lelah, akhirnya clear. Nah, dari aspek akademis kita merintis kelas unggulan. Kelas unggulan supaya ada peningkatan prestasi dari sisi akademik. Alhamdulillah ada hasilnya Pak. Jadi berbagai lomba kita dapat kejuaraan. Sampai terakhir itu kita membuka kelas unggulan seni olahraga. Ya karena modal nekat. Tidak punya lapangan, tidak punya lab. Tapi akhirnya terus saya hentikan karena tidak efektif. Tetapi yang unggulan sains sama agama sama masih sampai sekarang masih ya Pak Ansor ya. Itu sampai sekarang. Dari aspek manajemen kita lakukan refresh, jadi visi, misi, tujuan, sasaran kita rombak total karena misi kita harus jauh ke depan. Kita membangun sistem, membangun manajemen, berbagai regulasi kita bangun, dan pemilihan waka pada saat itu yang pertama kali kita lakukan secara langsung, secara demokratis. Kejuaraan sering kita raih, tapi tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sampai pada perpustakaan kita juga dapat juara. Lalu pada bulan apa itu Pak Ansor kalau nggak salah itu tahun 2018 November kalau nggak salah. 2016 betul Pak Haji. Iya. Diresmikan dan kemudian kita boyong yang kelas unggulan dan kelas 9 kita boyong ke timur. Sampai sekarang ini. Lalu best practice saya lagi adalah ya kelas unggulan, kemudian membangun sistem, kemudian rekrutmen guru pegawai karena siswa kita itu bertambah hampir 100% ya. Saya ngerekrut guru termasuk Bu Isa itu juga zaman saya itu ada 25 sampai 30 guru mungkin. Baik guru negeri, tapi yang swasta hanya beberapa itu. Tapi semuanya guru negeri ya Pak Ansor ya. Pindahan-pindahan itu kita tampung semua itu untuk memenuhi kebutuhan. Karena siswa dari yang terakhir yang ditinggalkan beliau Pak Haji Abdul Qadir sekitar 500-an ya Pak Ansor. Zaman saya itu terakhir itu hampir 1000 siswa ya. Sehingga butuh tambahan guru dan begitu cukup banyak. Lalu kemudian akreditasi yang penting ini ya, dari nilai 80 berapa? 86 ya menjadi 92. Sama-sama nilai A tapi naik signifikan menjadi 92 pada saat itu ya. Sekarang kan untuk dapat nilai A kan nilainya harus 90 ke atas gitu. Kalau dulu. Iya, kalau dulu kan 86 ke atas sudah A gitu. Sampai terakhir dan tahun Januari 2018 bersama dengan rolling besar-besaran di tingkat Kanwil, akhirnya saya ditugaskan di MTS Negeri 2 Kendal. Sampai sekarang hampir 4 tahun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan sebelum saya meninggalkan MTS Negeri 2, dan akhirnya kekurangan itu disempurnakan oleh beliau Bapak Haji Fatkul Hadi yang memang sudah lebih berpengalaman dan lebih senior dari saya, sehingga bisa merintis pembangunan yang sekarang luar biasa itu, dan kemudian mengakhiri masa jabatan beliau sudah mulai membangun gedung baru di Soekarno itu, dan sekarang dilanjutkan oleh beliau Bapak Haji Alfan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Jun sudah
menyampaikan kaitannya dengan MTS Negeri Kota Semarang, terutama ketika mulai setelah era Pak Jahid, kemudian dilanjut Pak Qadir, Pak Qadir dulu nggih. Pak Qadir dulu, lajeng Pak Jun. Alhamdulillah, nggih, masa-masa itu memang hampir nggih, perjalanan dari Kauman, Gajah Mungkur dan Citandui memang penuh perjuangan fisik, Pak. Penuh perjuangan fisik yang memang harus dipertahankan eksistensi itu, di samping harus juga mempertahankan kualitas pendidikan. Tentu ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita tokoh-tokoh pejuang-pejuang pendidikan yang tangguh ya dari Kementerian Agama, alhamdulillah, sehingga akhirnya bisa sampai seperti saat sekarang ini. Oke. Kemudian untuk Pak Jun memang dulu tadi sudah disampaikan, untuk Rob nggak usah diceritakan karena itu memang penuh cerita, jadi luar biasa. Nggih, kadang sampai nggih sampai setinggi lutut itu nggih. Siang panas terik tapi air meluap-luap luar biasa nggih. Kemudian juga awal Pak Jun kita dapat tanah nggih di Soekarno-Hatta, itu alhamdulillah saya paling ingat saya diajak nyemplung ke rawa-rawa. Ya, saya lihat ular beberapa kali tapi saya diam aja. Nanti kalau saya ngomong ada ular gitu kan mentas kabeh kan repot gitu. Waktu itu ngukur Pak Jun nggih. Jadi harus enggak tahu, kelihatannya belum pernah diambah orang itu nggih. Kita nyemplung ya. Kok wani saiki mungkin ra wani nggih. Dulu nggih, alhamdulillah. Seperti itu, alhamdulillah semuanya sudah bisa tertata dengan mulai membaik, dilanjutkan oleh Pak Fathul Hadi yang ternyata perjuangannya juga tidak ringan untuk itu nggih Pak Fathul nggih. Jadi hampir semuanya harus berjuang dengan semua jadi mujahid. Nggih. Bener. Ya semua jadi mujahid nggih. Ya banyak cerita luar biasa nggih. Ini kalau memang kita diuji kesabaran ya dan tingkat kesyukuran kita. Tidak boleh putus asa ya. Karena putus asa itu bukan untuk kita, untuk orang yang beriman. Yakin dengan semangat tinggi, keyakinan dengan kesungguhan dan kesabaran Allah akan berikan jalan yang terbaik selalu. Untuk selanjutnya ini Pak Yahya Haji Fathul Hadi. Monggo, silakan monggo untuk menceritakan bagaimana kelanjutan setelah Pak Jun dari sini tahun 2017 nggih. 2018 awal nggih, Januari 2018. Nggih. Alhamdulillah. Monggo Pak Fathul Hadi, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma'badu. Langsung saja pada poinnya, masa-masa akhir usia jabatan, saya dipindah di tempat yang lebih dekat dengan rumah karena hanya 1 engklek. 1 kilo berarti 3 engklek. Ya. Untuk yang pertama ditugaskan jauh, yaitu di MTS Negeri Pamotan Rembang, itu selama 7 tahun. Kemudian dimutasi di MTS Negeri Ceketro 8 tahun. Mulai tanggal 11 Januari 2018 ini kami menerima SK untuk mutasi di MTS Negeri 2 Kota Semarang, menggantikan beliau ini yang terganteng ini, yang paling muda ya. Ini Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Junaidi, MPD ya. Waktu itu ya kalau dilihat ringan itu sudah ringan karena tidak sebeban seberat pendahulu-pendahulu kami. Namun masih ada beberapa yang harus ditindaklanjuti, bukan itu merupakan tantangan, tapi memang harus dilakukan. Yang pertama kaitannya dengan lokasi ini milik Kementerian Dalam Negeri, yaitu Pemkot. Jatuh temponya itu 23 Januari 2020. Berarti waktunya tinggal beberapa.
itu lingkungan karena mungkin sudah tersuara di lingkungan sehingga suaranya itu sumbang. Banyak dari lingkungan sini diantaranya ada beberapa LPMK yang rawuh, beliau itu mau membantu supaya tetap di sini. Tetapi pikiran kita itu sudah berubah. Karena begitu saya masuk pertama kali itu tanggal 25 Januari 2018. Ya, masa tenggang waktu itu kan masa peralihan, masa vakum. Tanggal 30 Januari kami sudah mengajukan hibah untuk yang pertama. 1 bulan kemudian dapat surat penolakan, Pak. Kemudian kami mengajukan lagi, juga ditolak. Akhirnya kita mengajukan untuk perpanjangan. Itu juga melalui beberapa proses. Kalau saya sendirian mungkin tidak dipercaya, maka saya ngajak komite semua, termasuk di dalamnya adalah Bapak Haji Zainal Abidin Petir. Nah, ini kita pakai bumper, beliau itu dapat respon. Akhirnya dengan proses beberapa lama, itu mungkin hampir 1 tahun, baru mendapatkan tanggapan diperpanjang 5 tahun ke depan sampai tanggal, kalau tidak keliru tanggal 23 Januari 2024. Nah, ini masih ada waktu 2022, 2023, kemudian 2004 kan tinggal 1 bulan. Maka untuk proses berikutnya saya berpikir panjang. Nah, ini kita berpikir untuk ke depan. Ternyata pada waktu proses kaitannya dengan sertifikasi pembelian tanah oleh pendahulu saya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Junaidi, ini mengalami kendala. Mulai dari prosesnya didampingi oleh Pak Arif. Pak Arif, siapa namanya? Arif Isdar Setiawan, ya, SPDI. Ini yang karena beliau masih bertugas, kami ajak untuk menyelesaikan itu. Walaupun liku-liku jalan, ya memang kalau kita bicarakan berapa itu yang kita lakukan ya sudah tidak terhitung. Kita tidak mengambil yang sulit-sulit, kita ambil yang karena sudah berjalan. Alhamdulillah per tanggal 8 Maret 2019 SK sertifikat tanah yang dibeli oleh Pak Junaidi tahun 2013 dan 2013 mendapatkan keputusan dari BPN. Kemudian untuk langkah berikutnya kita merancang ke depan, yaitu ada pengurukan tanah. Kebetulan ada pembuangan tanah dari tanggul kali, itu habis 519 dump truck. Untuk itu, untuk nguruk, walaupun waktu itu tanah belum kita miliki, masih milik Pak Karno, sebagian dan sebagian milik MTS. Nah, saat itu baru kita melangkah untuk berikutnya, untuk fisik yang di sini tetap kita kita intensifkan, karena waktu itu ini sudah ada laboratnya, tapi isinya belum ada. Ada 3 laborat, tapi laptopnya belum ada, karena waktu itu laptopnya masih pinjam kepada wali-wali murid. Begitu Bu ya. Kemudian kita merancang itu, alhamdulillah pada akhir tahun 2018 itu mendapatkan bantuan optimalisasi dari Kanwil. Kita belikan
itu waktu itu dapat optimalisasi 50 dan 58. Berarti ada 108 juta untuk beli komputer yang pertama. Kemudian untuk tahun berikutnya ditambah dari komite sehingga lengkaplah kebutuhan kita walaupun tidak 100%, langsung kita beli komputer 112 komputer baru untuk memenuhi kebutuhan ujian nasional. Namun itu hanya berjalan setahun karena terus tahun kemudian tidak ada ujian nasional. Ya, ini sekarang dikemas lagi. Ya. Untuk tahun berikutnya bersama komite, ini kebetulan komitenya tuh masih muda-muda karena masih di bawah 17 tahun. Ya. Itu masih muda-muda sehingga komputer sudah semuanya terpenuhi, kemudian melangkah ke LCD. Ini tiap ruangan sudah ada LCD, utamanya pada kelas unggulan dan kelas 9. Semuanya sudah terpenuhi, ada LCD semua. Iya. Kemudian itu sudah terpenuhi karena dari Bapak Ibu guru yang didukung oleh komite itu berapi-api, ya, hasilnya maksimal. Pada tahun 2018 saja ini yang dipimpin oleh kesiswaan beliau ini Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Ansoriadi, ini tahun itu bisa memperoleh piala sampai 58. Dia juara 1, 2, 3 begitu maksudnya. Jadi tidak saya rinci. Ini termasuk juga hasil dari karya guru-guru yang luar biasa. Di samping itu juga berkaitan dengan masalah intensifikasi kependidikan, kita mengadakan kegiatan lomba-lomba. Diawali dari lomba-lomba untuk SDMI biar kenal mana tuh MTS itu apa, karena ada yang tidak tahu MTS itu apa. Ternyata dengan adanya lomba-lomba itu yang mandigari oleh para waka, akhirnya tahun berikutnya PPDB itu selalu meningkat. Untuk tahun 2018 itu pendaftarnya saja sudah 547. Tahun 2019 meningkat lagi jadi 657. Terus 2020 masa-masa saya akhir itu hampir 800 karena tepatnya itu ada 757 juga. Itu hasil dari kerja para guru, saya yang mendampingi. Itu secara umum karena saya tinggal menindaklanjuti beliau-beliau ini, jadi kan sudah enak. Apalagi waktu saya sudah tidak ada rob, Pak. Sudah tidak mengenal rob. Tidak pernah mengenal rob. Ya kebetulan Allah itu juga melindungi kita pas hari-hari akhir itu ada angin beliung. Alhamdulillah madrasah ini dilingkari saja. Yang kena sebelah selatan ke timur itu hancur semua. Nah, ini berarti karena doa dari Pak Kiai itu ada Pak Kiai Suwaidi, ada Pak Kiai Nurdi Hadianto, dan juga malah di sini ada petir. Biasanya nyambar tapi malah justru malah ngundang mengusir petir. Nah, itu sekilas dari kaitannya masalah perjalanan. Nah, kemudian tentang SBSN dari tahun sebelumnya Pak Kaji Junaidi ini sudah mengajukan SBSN perintisan awal, tapi waktu itu baru ditumpuk. Tahun 2018 saya mengajukan lagi juga hanya ditumpuk, dijanjikan tapi tidak terlaksana. Kemudian pada tanggal 23 November 2019 itu kita mengundang Pak Umar, ya. Pak Umar Purun Rawuh, lah terus itu diagendakan
karena sudah mepet 2020 kan tidak mungkin 2020 itu bisa masuk. Akhirnya masuk pada tahun 2021. Nah itu dengan anggaran kita mengajukan awal itu 6,7 miliar. Tahu-tahu turun 11 miliar. Loh, lah wong jaluke 6,7 kok metu 11 ini kan luar biasa. Lah ini kendala lagi. Juga akeh itu malah bingung karena tanahnya belum sempurna. Jadi yang dulu dibeli oleh Pak Junaidi ini masih ada kantong. Kalau itu dibangun seperti tanah yang sudah ada, ya pating telecek itu. Terus juga tidak maksimal karena anggaran besar itu 11 miliar. Akhirnya pada pertengahan setelah bulan Juli itu mendapat informasi, Juli 2020 itu mendapat informasi kalau kita mendapatkan SPSN sebesar 11 miliar, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kami ngebel lewat Kanwil, Pak, kalau dana sebesar ini itu kakean, karena kondisi MTS 2 itu tanahnya yang ngantong. Akhirnya dengan komunikasi disambungkan ke pusat, itu langsung ke Pak Umar. Pak Umar ngutus utusan anak buahnya, mana tanah yang akan dibeli. Saya tunjukkan ini masih ada 1.456 meter. Kemudian karena yang menurut beliau ngobel kami itu untuk tanah itu anggarannya sedikit, ya tidak dipenuhi semua, tapi untuk mencukupi kebutuhan sementara bisa. Akhirnya turunlah anggaran 2,5 miliar yang bersamaan dengan DIPA untuk SPSN-nya itu berupa RKB anggaran tahun 2021. Jadi lengkaplah kita mendapatkan anggaran 13,5 miliar. Begitu sudah anggarannya sudah turun, bingungnya itu juga tidak tetap masih ada. Piye carane untuk ngecake? Ya kita sodok ke sana sini, kita mengadakan pertemuan, komite juga kita undang. Caranya supaya ini tidak menjadi kendala, apalagi frustasi kecewa di belakang hari. Akhirnya anggaran segini kok yang plafon dari pusat itu maksimal hanya 18 ruang kelas baru. Kita ngajukan 24 ruang. Nah, ini dengan proses yang panjang, kemudian kita komunikasi dengan dinas terkait, dengan teman-teman terkait, akhirnya jadilah bangunan itu sekarang menjadi 24 ruang kelas baru, 2 gedung, lantai 3. Untuk berikutnya nanti biar disambung oleh beliau karena pelaksananya itu Pak Alvan. Dengan anggaran itu tidak semuanya bisa terserap, kemudian untuk optimalisasi. Untuk berikutnya perlu juga saya tambahkan, alhamdulillah walaupun waktunya tampaknya panjang apa pendek ya, saya di sini itu 3 tahun 4 bulan, hitungannya berarti 4 tahun 3 bulan karena sudah kepotong Januari. Nah itu karena kita sering komunikasi dengan Pemkot kaitannya dengan keluhan apa-apa yang kita miliki, kemudian pada tahun 2019 itu mendapatkan bantuan dari Pemkot, Pak. Jadi ini satu-satunya madrasah negeri karena biasanya yang dapatkan swasta atau SMP. Nah, ini kita mendapatkan bantuan dari pemerintah Pemkot 125 juta, yaitu untuk paping depan itu dan juga untuk membuat WC 4 ruang WC. Mestinya untuk permohonnya itu untuk di sini, karena di sini mau ditinggal kok dibangun kan ya iman-iman. Ya, ini konsultasi boleh diletakkan di sana. Itu akhirnya kelengkapan
dari kelengkapan sudah bisa terpenuhi walaupun belum 100%. Nah, untuk waktunya karena per 1 Mei saya harus purna, maka dilanjutkan oleh Pak Haji Ahmad Alvan SAG MSI. Ini kaitan dengan optimalisasi mulai dari waktu itu pelelangan ya, melalui pelelangan, kebetulan pas pelelangan itu masih PLT, karena Pak Juari juga paham tentang proyek, tentang bangunan, jadi lumayan bagus, termasuk juga dalam perjalanannya ada optimalisasi itu, ada 2 kali saya diundang untuk menambah semangat dari kepala yang baru. Saya kira itu secara garis besar ya, karena untuk tahun berikutnya sudah waktu pandemi, sehingga untuk berkaitan dengan show dengan lomba-lomba itu terputus. Namun saya juga titip kepada yang lebih muda, beliau ini monggo untuk lomba-lomba, karena ini eranya era pandemi, berkaitan dengan lomba-lomba itu pakai daring, monggo biar lebih semangat. Ini ya kaitannya untuk honor-honor ya yang ditingkatkan sehingga beliau-beliau itu bisa terkendali karena semangatnya, sehingga madrasah ini bisa seperti ini. Mungkin tidak banyak yang menarik, karena yang menarik sudah ditarik oleh beliau-beliau tadi. Saya tinggal nambahi dan tinggal menyempurnakan. Yang sulit-sulit sudah dilakukan oleh pendahulu saya yang enak-enak saja. Demikian, mudah-mudahan ada berkahnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alhamdulillah Pak Haji Fathul Hadi menyampaikan sebuah perjalanan era baru Pak. Tentu dalam semua era, semua masa ada fokus perjuangan masing-masing ya. Semua tantangan, semua yang harus dihadapi memang berbeda dan membutuhkan ketangguhan yang berbeda pula ya, dan tentu saja dari seluruh perjalanan itu bersambungan, berkaitan dan berkelanjutan. Tentu saja keberhasilan awal itu menjadi pijakan untuk keberhasilan selanjutnya. Alhamdulillah sebuah perjalanan panjang telah dilalui bersama dengan para founding father, para perintis madrasah MTS Negeri 2 Kota Semarang. Begitu penuh perjuangan, penuh keringat dan darah, katakanlah seperti itu. Semua itu semoga nanti menjadi penyemangat bagi kita semuanya terus untuk melangkah dalam perjuangan pendidikan di Kota Semarang khususnya, dan secara nasional khususnya juga, secara umumnya. Untuk hari ini kita lanjutkan setelah tadi kita mendengarkan berbagai kisah perjuangan dari para pendahulu ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan harapan dan cita-cita MTS Negeri 2 Kota Semarang bersama Bapak Haji Ahmad Alvan ya. Untuk itu pada kesempatan ini yang beliau hadir juga bersama dengan segenap Bapak Kepala Madrasah yang sudah berjuang terlebih dahulu, kami mohon bisa berkenan barangkali Bapak Haji Alvan untuk menyampaikan sesuatu sebagai wujud dari tekad kita untuk terus berjuang di MTS Negeri 2 Kota Semarang. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para senior saya, ada Pak Mudai, ada Pak Jun, ada Pak Fathul Hadi, ada pula Pak Ketua Komite, Pak Mas Baidi, khususnya pada Pak Ansoryadi selaku host acara pada siang hari ini. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya secara umum
dan mewakili dari madrasah. Sangat bagiannya sangat luar biasa bisa bertemu, bisa berkumpul satu ruang, satu meja dengan para pendahulu kami yang tadi ketika bercerita tentang sejarah histori MTSN 2 Kota Semarang sangat luar biasa. Sempat tadi saya meneteskan air mata sedikit karena ternyata betapa panjang perjalanan sejarah madrasah yang kita cintai ini, yang nantinya tentu karena eranya sekarang adalah era digital, akan berbeda pola pengelolaannya. Nah, berangkat dari sejarah tadi, kemudian PR dari kami selaku penerus tongkat estafet yang barangkali menjadi salah satu pemicu motivasi tersendiri dari cerita-cerita tadi, dari pengalaman-pengalaman yang sudah diuraikan di depan tadi. Maka pada akhirnya kitalah nanti yang akan melanjutkan agar madrasah yang kita cintai ini bisa berkembang dan lebih maju, tentunya juga berasal dan berangkat dari doa restu para pendahulu kita yang ada di depan kita. Terkait dengan pada saat saya masuk ke madrasah ini, yaitu pertanggal 31 Agustus 2021. Jadi terhitung sekitar 3 bulan lebih sedikit. Pada saat itu langsung diminta untuk mengelola dan meneruskan pengelolaan bantuan SBSN di tengah perjalanan. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal beberapa persen. Besar harapan kita bersama nanti pada bulan akhir Desember ini bisa purna, sehingga bulan Januari nanti bisa digunakan untuk pembelajaran anak-anak kita. Terkait dengan harapan kita bersama, setelah nanti kita menempati gedung baru di sana secara keseluruhan, ada beberapa agenda yang barangkali nanti kita realisasikan bersama-sama dengan para dewan guru di sini dan pegawai. Karena kebetulan SDM di sini saya lihat sangat bagus, sangat potensi untuk mengembangkan madrasah ini. Jadi nanti kita bersama-sama berpacu, semangat, kompak, sehingga bisa mengembangkan madrasah ini nanti. Di beberapa pengembangan yang akan kami rencanakan, satu dalam bidang manajemen. Kita tinggal melanjutkan saja karena manajemen yang sudah dibangun oleh para pendahulu kami sudah sangat mapan. Sehingga tinggal kita melanjutkan, kemudian mensinkronkan dengan situasi era kekinian. Misalnya yang pada saat ini kami mencoba untuk melakukan revitalisasi atau reposisi dari sisi SDM perkantoran. Nanti kita akan tata sedemikian rupa. Kemudian pengelolaan keuangan, terutama adalah pengelolaan keuangan komite. Kita juga nanti akan mencoba untuk melakukan penataan biar nanti anak-anak dalam hal atau orang tua dalam hal ini ketika melakukan memberikan sumbangan kepada komite, nanti datanya itu tidak geser. Terkadang kalau dikelola secara manual itu terkadang geser. Tapi nanti kalau kita kelola secara digital, secara online, contoh misalkan nanti setiap anak memiliki akun masing-masing, gitu kan? Sehingga nanti pengelolaannya seperti beberapa perguruan tinggi yang maju saat ini. Jadi orang tua tinggal memegang HP, di situ punya akun, kemudian punya rekeningnya, gitu kan? Akun dimasukkan, transfer masuk ke sana, otomatis admin madrasah tidak perlu mengetik, itu sudah muncul nama dan NIM-nya atau nomor induk siswanya, NIS-nya. Jadi kalau dalam bahasa sekarang istilahnya adalah virtual account, gitu kan? Nanti kita bisa menggandeng salah satu bank, mungkin bisa BSI, mungkin bisa Mandiri, untuk membackup agar pengelolaan keuangan
dari masyarakat itu pengelolaannya bisa terpadu, sehingga yang namanya kalau dikelola secara manual kan potensi mungkin lalai, mungkin geser sedikit dan lain-lain. Tapi kalau nanti dikelola seperti itu, ketika kita ingin melihat, ingin ini yang masuk ada berapa, oh ada sekian, itu sudah langsung kelihatan dan terikat. Itu dari sisi manajemen keuangan. Kemudian dari sisi akademik, kita mencoba mengembangkan kelas canggih. Kebetulan alhamdulillah atas bantuan SBSN yang sudah diupayakan oleh para pendahulu kami tinggal melanjutkan. Ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan nanti adalah semua kelas itu nanti kita lengkapi dengan TV smart. Kemudian tentunya berbasis online itu. Nanti anak-anak ada fasilitas internet di sana. Kemudian di sana juga sudah ada CCTV setiap kelas. Kemarin jumlah bantuan SBSN itu hanya mengcover 24 TV, tetapi setelah kita konsultasikan, alhamdulillah jumlah kelas yang nantinya 30 itu nanti bisa tercover semua. Jadi semua kelas insya Allah nanti ada TV-nya semua, sehingga tinggal nanti guru-gurunya melakukan workshop di awal untuk melakukan simulasi untuk menyamakan persepsi, sehingga pada saat proses pembelajaran itu sudah menggunakan berbasis IT semua. Bahkan kedepannya kalau di beberapa madrasah itu adalah kelas digital, mungkin kita sudah madrasah digital karena sudah semua kelas ada perangkat seperti itu. Di samping itu kita akan mengetahui secara langsung, karena itu nanti setiap kelas ada CCTV-nya, aktivitas di setiap kelas akan terpantau dari ruangan kami, kelas A, kelas B, segala macam itu nanti akan terpantau secara langsung, sehingga ketika ada hal yang perlu dikondisikan bisa langsung dikondisikan tanpa harus melihat secara langsung karena sudah terpantau lewat CCTV. Itu dari sisi kelas berbasis atau kelas canggih, atau mungkin sekarang namanya adalah kelas digital itu. Kemudian dari sisi pengelolaan yang lain, rencana kami nanti akan menggunakan pola satu pintu. Ini sebagai contoh ini, anak-anak ketika lulus kelas 9 itu mereka ketika mengurusi bebas perpus, bebas segala macam itu harus riwari. Coba seandainya itu digunakan dalam satu aplikasi, anak-anak cukup di adminnya saja, admin sudah mengetahui oh sudah bebas perpus, oh sudah tagihan nilai-nilai itu sudah selesai semua. Itu anak-anak tidak perlu riwari ke perpus menemui gurunya, wali kelasnya. Cukup di satu tempat itu anak-anak tahu saya kurang apa, sehingga ketika nanti semuanya di pola seperti itu satu pintu, insya Allah nanti layanan siswa akan lebih mudah. Anak tidak perlu riwari ke perpus untuk ngurus bebas perpus. Kalau memang dia sudah mengembalikan, tinggal nanti isi aplikasi tertentu dengan melampirkan bukti, sudah di situ nanti sudah masuk ke sana. Pada saat giliran mengambil ijazah, itu tinggal menemui bagian administrasi, misalkan ITU, melaporkan, Bu, saya ingin mengambil ijazah. Bagian operator tinggal ngeklik aja nama itu. Ini mana yang belum tuntas, belum selesai. Oh, yang bagian ini nanti mengarahkan kepada mana. Kalau tidak ada apa-apa, silakan ijazahnya diambil. Dan nanti pengelolaan seperti itu kita sinkronkan dengan era yang sekarang. Jadi satu pintu itu, termasuk orang tua juga bisa memantau dari sisi aktivitas anak-anaknya di madrasah, tentunya begitu. Kemudian dari sisi akademik yang lain, kami nanti berusaha meneruskan apa yang sudah ada, seperti yang tadi disampaikan oleh baik Pak Jun maupun Pak Fatkul tadi. Sudah ada kelas unggulan dan di sini sudah jalan. Tinggal nanti kita optimalkan kelas unggulannya itu, dioptimalkan sedemikian rupa, kemudian nanti
bagaimana anak-anak itu bisa tertantang untuk mengikuti event-event lomba. Memang saat ini kawan-kawan kita rata-rata kemarin masih dalam konsentrasinya itu bersama-sama mikir penataan sarana dan prasarana, sehingga dalam hal memikir prestasi kemarin memang dalam tataran penataan. Pak, insya Allah nanti di akhir Desember sampai Januari kemarin kami sudah koordinasi dengan tim prestasi mencoba untuk anak-anak yang di kelas unggulan kita beri tantangan semasa waktu di akhir Desember ini. Nanti mereka kita kasih link lomba online dan mereka nanti berlomba-lomba biar nanti anak-anak terbiasa mengikuti lomba-lomba secara online. Nanti kalau sudah kita di Soekarno-Hatta, kita berusaha untuk lari cepat. Saat ini memang kita larinya dengan dulu menyesuaikan kondisi. Insya Allah nanti kalau sudah di Soekarno-Hatta, Pak Ansori nanti saya ajak lari cepat. Ayo Pak Ansori, kita lari cepat, gitu. Dan lain-lain yang kita, karena saya melihat potensinya sangat bagus SDM-nya. Maka kalau kita ajak lari cepat, insya Allah nanti bisa. Namun demikian, tetap kita mengedepankan nilai-nilai karakter yang kita tanamkan kepada anak. Pak Ansori sudah mendesain sedemikian rupa program-program penanaman pendidikan karakter pada anak sangat luar biasa. Itu perlu kita kembangkan, perlu kita pertahankan biar anak-anak di samping nanti kita mencoba meraih prestasi, nilai-nilai karakter di madrasah ini tetap harus dikedepankan. Bagian terpenting justru adalah penanaman nilai karakter. Kemudian dari sisi kegiatan-kegiatan siswa, kita nanti mengikuti regulasi. Karena sejauh ini memang regulasinya secara langsung seluruh ekstrakurikuler itu memang belum ada regulasi untuk tatap muka secara langsung. Maka sambil menunggu regulasi itu, kita mempersiapkan dari sisi lomba-lombanya. Kalau latihan rutin itu kita belum berani secara masif, secara bersama-sama, hanya mungkin kita pilah-pilah secara parsial saja. Oh, lomba ini silahkan latihan, mau menghadapi ini lomba silahkan latihan dan lain-lain. Tapi untuk kegiatan ekstrakurikuler kita masih menunggu dan mengikuti regulasi yang ada. Nah, ketika madrasah nanti pindah ke Soekarno-Hatta, besar harapan kami kita bisa mimpi bersama. Karena kalau mimpi seorang diri itu susah untuk merealisasikan. Tapi kalau seluruh sivitas akademika madrasah mimpi bersama-sama, insya Allah akan cepat direalisasikan. Kemudian kembali kepada SBSN tadi, karena kami sifatnya meneruskan sebagai bahan informasi barangkali. Ketika kami masuk di madrasah ini, pada saat itu ada satu hal yang sempat memforsir pikiran saya pada saat itu adalah ini gedung kok tidak boleh ada toiletnya pada saat itu. Saya mencoba konsultasi ke Pak Fatku, juga ke Pak Jun pada saat di Wijil itu ketemu, kemudian tanya ke komite, kemudian berbagai macam saran yang ada. Kemudian kita mencoba untuk komunikasi dan konsultasi baik ke Kambil dan ke pusat. Alhamdulillah ada lampu hijau, boleh, dengan catatan toilet atau kamar mandi itu dibuat sebagus dan seindah mungkin. Maka harus digranit semua seperti toiletnya rest area pom bensin di jalan tol. Saya langsung mengatakan, siap Bapak. Makanya pada saat itu kemudian kami coba untuk koordinasi dengan tim di madrasah, kemudian kita koordinasi dengan tim penyedia jasa. Alhamdulillah dari volume-volume yang itu memang masih bisa direalisasikan, ada beberapa nilai optimalisasi yang bisa direalisasikan. Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Kemarin evaluasi terakhir, loh pelafon kamar mandinya kok tidak ada, kabelnya pada kelihatan kan gitu. Dan kami minta pada penyedia jasa, kami minta untuk seluruh kamar mandi diberi plafon. Dia mengatakan siap Bapak.
sehingga alhamdulillah nanti seluruh kamar mandi atau toilet insya Allah nuansanya bersih, sehingga nanti kesan umum yang barangkali dikhawatirkan oleh pihak pemerintah, karena kenapa kamar mandi itu tidak boleh di tempat-tempat seperti itu, khawatir itu terjadi kekumuhan dan mengganggu pemandangan. Tapi kalau itu didesain sebagus mungkin, itu nanti pemandangannya semakin enak, kemudian anak-anak juga nyaman. Agenda berikutnya dari sisi pengadaan atau penataan sarana adalah ini kami masih mencoba untuk melirik tanah yang masih belum dibebaskan di belakang itu, yang miliknya Pak Karno ada 900 sekian meter itu. Kemarin alhamdulillah sudah ketemu dengan pusat, kita konsultasi, mudah-mudahan diberi kelancaran. Kami mohon doa restu pada para pendahulu, diberi kemudahan, kelancaran, sehingga nanti tanah yang belakang kalau nanti sudah bisa dimiliki madrasah, bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak, misalnya olahraga, misalnya kegiatan-kegiatan pembelajaran outdoor, bahkan mungkin kedepannya misalkan dibangun semacam boarding school atau laboratorium terpadu, itu sudah ada tempatnya. Besar harapan kita begitu. Nah, itu adalah gambaran secara umum tentang rencana-rencana kita ke depan. Semuanya itu tidak akan mungkin terwujud tentunya. Nanti setahap demi setahap, mana yang akan kita realisasikan yang lebih awal, mana yang akan kita dahulukan, itu butuh kekompakan bersama. Apalah artinya kepala madrasah gitu, kalau tidak ada dukungan yang kuat, kemudian kekompakan dan kesolidan dari seluruh sivitas akademika yang ada di MTSN 2 Kota Semarang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji Ahmad Arfan telah menyampaikan begitu besar harapan bagi kita semuanya untuk bersama-sama melangkah melanjutkan perjuangan pendidikan di MTS Negeri 2 Kota Semarang. Sesungguhnya langkah kecil dulu awal Pak Jahid di Kauman di MTS Madrasah Filial ini. Nah, satu langkah di sana berlanjut ke kemudian bersama-sama di Gajah Mungkur, satu langkah di sana, satu lambaian tangan, satu gerak di sana sangat berpengaruh bagi kondisi kita saat ini. Pak Jun, Pak Yaya Jiwaturwadi, juga semuanya tentu kondisi saat ini tidak lepas dari seluruh gerak langkah di masa yang lalu. Untuk itulah sudah semestinya kita selalu bersyukur dan selalu bersyukur atas karunia Allah telah diberikan pada kita tokoh-tokoh pejuang yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya. Untuk itulah sekali lagi marilah kita semuanya berdoa kepada Allah, semoga cita-cita kita untuk terus mengibarkan bendera MTS Negeri 2 Kota Semarang untuk terus berperan dalam pendidikan di Kota Semarang, di Jawa Tengah dan secara nasional di Indonesia, semoga benar-benar diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dimudahkan dan diberkahi yang terutama ini, sehingga apapun yang kita lakukan akan tetap tercatat hingga nanti di surga. Semoga semuanya. Ini harapan kita semuanya. Alhamdulillah, kiranya sudah sangat lengkap ya pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Haji Mujahid, Pak Haji Junaidi, Pak Bagul, juga Pak Alvan. Alhamdulillah, pertemuan seperti ini sungguh luar biasa ya, sangat-sangat barangkali tidak pernah kita impikan bahkan bertemu seperti ini ya. Alhamdulillah, semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, secara mungkin kalau tidak secara tatap muka semacam ini, kita masih ada kesempatan juga pertemuan secara daring ya. Pak Jun yang aktif di Facebook atau mungkin Pak Fadul juga. Alhamdulillah, ternyata itu bisa tetap menjaga silaturahmi di antara kita semuanya. Jadi matur nuwun Bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, juga kepada tim Maksada TV, terima kasih, semoga sukses untuk semuanya. Matur nuwun, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ahmad Ansar Yadi, pembawa host di sini.
Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.